Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik pintu rumah yang tampak sempurna, tersembunyi sebuah rahasia kelam, persahabatan yang dikhianati, cinta yang diuji, dan sebuah pengkhianatan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, menciptakan rintikan bernada yang menggema di atap rumah Ratna. Langit kelabu menutupi seluruh pandangan, memaksa lampu-lampu jalan menyala lebih awal. Di tengah suasana dingin dan sunyi itu, Ratna menyambut Mala, sahabat karibnya, dengan senyum hangat. Mala baru saja tiba dari perjalanan panjang. Ia tampak lelah namun tetap mempesona seperti biasa. Rambut panjangnya sedikit kusut, dan pakaian modis yang ia kenakan menunjukkan aura profesional yang selalu ia banggakan. "Kamu pasti capek sekali, Mal," ujar Ratna, memeluk sahabatnya erat. Aroma parfum mahal Mala tercium samar, seperti pengingat bahwa meski hidupnya penuh lika-liku, ia tetap mempertahankan citra anggun yang tak tergoyahkan. "Aku hanya ingin tempat yang tenang," jawab Mala dengan suara lemah, meletakkan kopernya di sudut ruangan. Mata coklatnya menyapu ruang tamu yang terasa begitu hangat. Dengan dekorasi minimalis pilihan Ratna, rumah itu sempurna, seperti gambaran kehidupan Ratna yang tampak ideal di mata banyak orang. Ratna, yang selalu dikenal sebagai wanita tangguh dan penuh perhatian, tahu Mala sedang berada di titik terendah beberapa bulan terakhir. Kabar perceraian Mala tersebar di antara lingkaran teman mereka. Mala memilih diam, menutup luka hatinya rapat-rapat, hingga akhirnya ia meminta izin untuk tinggal sementara di rumah Ratna. Tanpa ragu, Ratna menyambutnya, mengingat betapa Mala selalu ada di sisinya saat masa-masa sulit dulu. Riko, suami Ratna, muncul dari dapur membawa nampan berisi teh hangat dan kue kecil. "Selamat datang, Mala," sapanya ramah sambil tersenyum tipis. Riko adalah pria yang sederhana namun memiliki aura tenang yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Mala mengangguk kecil, membalas senyum itu dengan pandangan sekilas. Dalam hati, Mala mengakui bahwa Riko adalah pria yang istimewa. Sosok suami yang perhatian, jauh dari bayang-bayang mantan suaminya yang dingin dan egois. Malam itu berlalu dalam obrolan hangat di ruang tamu. Ratna dan Mala berbicara tentang masa lalu, mengenang kenangan manis saat mereka masih kuliah bersama. Riko sesekali bergabung dalam percakapan, membuat candaan ringan yang membuat mereka tertawa. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Mala tak bisa menghindari perasaan iri yang mulai merayap di hatinya. Ia memandangi Ratna dan Riko, pasangan yang tampak begitu serasi, saling melengkapi satu sama lain. Sebuah pemikiran gelap menyelinap dalam benaknya. Sebuah pertanyaan yang ia benci namun tak mampu ditepis. Mengapa hidup Ratna selalu begitu sempurna? Saat malam semakin larut, Ratna menunjukkan kamar tamu kepada Mala. Kamar itu hangat, dengan dinding berwarna biru muda dan selimut tebal yang harum lavender. "Anggap saja ini rumahmu sendiri, Mal. Apapun yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk bilang," ujar Ratna tulus. Mala tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu yang bergejolak di dadanya. Mala berbaring di ranjang empuk itu, matanya memandang langit-langit, sementara hujan terus mengguyur di luar sana. Pikirannya terus berkecamuk. Ia mencoba menepis perasaan asing yang mengganggu. Tetapi semakin ia berusaha, bayangan kehidupan Ratna semakin menusuk hatinya. Dan pada keesokan paginya, Mala menatap pagi yang cerah dari balik jendela kamar tamu. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Namun, hatinya tak kunjung tenang. Ia berdiri, menarik tirai perlahan, mengamati halaman kecil yang tertata rapi di depan rumah Ratna. Kehidupan sahabatnya ini terlihat seperti mimpi yang sempurna. Rumah nyaman, suami yang penuh perhatian, dan karir yang stabil. Bayangan itu lagi-lagi memicu perasaan iri yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Di dapur, Riko sedang membuat kopi untuk Ratna. Wajahnya memancarkan kesederhanaan yang memikat. Sesuatu yang membuat Mala tak sengaja memandanginya lebih lama dari yang seharusnya. "Selamat pagi, Mala," sapa Riko ramah sambil menyerahkan secangkir kopi kepada Mala. Tangannya kokoh namun lembut, memperlihatkan keseimbangan antara
kekuatan dan kelembutan. Pagi Riko, kamu selalu membuat kopi untuk Ratna setiap pagi. Malah bertanya sambil menyeruput kopi hangat itu. Ada sedikit godaan dalam suaranya. Meski ia berusaha menyembunyikannya. Riko tersenyum, seolah tak menyadari nada di balik pertanyaan itu. Itu kebiasaan kami sejak menikah. Ratna selalu bilang pagi-paginya tidak lengkap tanpa kopi buatan saya. Kata-katanya terdengar sederhana, tetapi bagi Mala, itu adalah pengingat lain tentang betapa harmonisnya hubungan mereka. Namun, alih-alih merasa terinspirasi, Mala justru semakin tenggelam dalam rasa iri. Baginya, cinta seperti itu terasa mustahil dicapai. Mantan suaminya tak pernah peduli pada hal-hal kecil seperti ini. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam bayang-bayang kesepian. Meski secara sosial, ia dikenal sebagai wanita yang kuat dan berkarisma. Hari-hari berikutnya, Mala semakin sering menunjukkan perhatian kecil pada Riko. Ia memuji keterampilannya memasak, bercanda ringan, dan mulai membangun percakapan pribadi dengannya. Ratna, yang sibuk dengan pekerjaannya di kantor, tidak menyadari dinamika baru yang perlahan terjalin di rumahnya. Baginya, Mala adalah sahabat yang ia anggap sebagai keluarga. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Mala bisa memiliki niat buruk. Mala mulai memanfaatkan momen-momen kecil. Ketika Ratna sibuk di ruang kerja, Mala meluangkan waktu untuk berbicara lebih lama dengan Riko. Ia menggali hal-hal tentang kehidupan pernikahan mereka, mencari celah yang bisa ia masuki. Riko, meski awalnya ragu, mulai merasa nyaman berbicara dengan Mala. Kata-kata Mala yang lembut dan penuh perhatian membuatnya merasa didengar. Sesuatu yang ia rasa mulai hilang dalam hubungannya dengan Ratna. Hingga pada suatu malam, ketika Ratna harus lembur hingga larut, Mala dengan sengaja tinggal lebih lama di ruang tamu bersama Riko. Ia duduk di sofa, mendengarkan Riko berbicara tentang kesibukannya di kantor dan beban yang ia rasakan. Mala menawarkan telinga yang selalu mendengarkan dan mengeluarkan kata-kata yang menenangkan. Kadang, aku merasa Ratna terlalu sibuk dengan karirnya, ujar Riko perlahan, tanpa sadar membiarkan dirinya terbuka. Mala mengangguk seolah mengerti. Matanya menatap Riko dengan kehangatan yang disengaja. Ia tahu, celah kecil itu bisa menjadi pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Malam itu menjadi awal mula kedekatan mereka yang lebih intens. Bagi Mala, ini bukan sekedar rasa suka, ada kepuasan terselubung dalam mencuri perhatian pria yang selama ini ia pandang sebagai lambang kesempurnaan. Di sisi lain, Riko mulai merasakan kehangatan yang berbeda dari Mala, sesuatu yang ia anggap sebagai pelarian dari rutinitas yang membosankan. Namun, setiap langkah ingin mendekati Riko membuat Mala semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tetapi hatinya yang terluka terus membisikkan pembenaran. Aku hanya ingin merasakan apa yang Ratna miliki, walau hanya sebentar. Ketika Ratna menerima undangan untuk menghadiri konferensi bisnis di luar kota selama 2 hari, Mala menyambut berita itu dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia tahu ini adalah kesempatan baginya untuk semakin mendekati Riko tanpa pengawasan Ratna. Namun, di sisi lain, perasaan bersalah yang telah lama ia abaikan mulai menghantui pikirannya. Pada malam sebelum keberangkatan, Ratna dengan penuh kepercayaan meminta Mala untuk menjaga rumah dan membantu Riko jika diperlukan. Jaga Riko baik-baik ya Mal, ujar Ratna sambil tersenyum dan mengemas koper terakhirnya. Dia suka lupa makan kalau sedang sibuk bekerja. Ratna tertawa kecil tanpa sadar bahwa kata-katanya terdengar seperti sebuah titipan yang terlalu berharga. Mala hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan gejolak di hatinya. Hari pertama Ratna pergi, suasana di rumah terasa sepi. Namun Mala memanfaatkan kesempatan itu untuk semakin dekat dengan Riko. Saat malam tiba, Mala dengan sengaja memasak makan malam untuk mereka berdua. Sesuatu yang biasanya dilakukan Ratna, ia menyajikan hidangan dengan penuh perhatian. Memperhatikan setiap hal-hal kecil yang membuat makan malam itu terasa istimewa. Rasanya enak Mala, puji Riko setelah menyuap sendok pertamanya. Mala tersenyum, menatap Riko dengan mata yang bersinar. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak melewatkan makan malam Riko. Kamu pasti lelah bekerja seharian.
Nada suara Mala terdengar tulus, meski di dalam hatinya ia tahu ada tujuan tersembunyi di balik perhatian itu. Setelah makan malam, Mala mengajak Riko duduk di ruang tamu. Mereka berbicara lebih dalam tentang kehidupan, mimpi, dan bahkan luka yang masing-masing mereka bawa. Riko, yang merasa nyaman dengan Mala, mulai berbagi tentang perasaannya terhadap Ratna. Kadang, aku merasa Ratna terlalu sibuk untuk benar-benar memperhatikan aku, katanya pelan, sambil memandang gelas teh di tangannya. Mala mendengarkan dengan penuh perhatian, menyisipkan kata-kata yang penuh pengertian. Aku mengerti Riko. Kadang, orang yang kita cintai lupa bahwa perhatian kecil itu penting. Balasnya dengan nada lembut. Ia tidak perlu mengatakan lebih banyak. Tatapannya yang penuh kehangatan sudah cukup untuk membuat Riko merasa diperhatikan. Ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya ketika listrik tiba-tiba mati akibat hujan deras. Dalam gelap, hanya cahaya lilin yang menerangi ruang tamu. Mala duduk lebih dekat, memanfaatkan momen itu untuk menciptakan keintiman yang tak terhindarkan. Dengan suara lembut, ia berkata, "Riko, kamu pantas mendapatkan perhatian yang lebih." Riko menoleh, matanya bertatapan dengan mata Mala. Dalam keheningan itu, Mala memegang tangan Riko, dan untuk sesaat, ia merasa bahwa dunianya berhenti berputar. Riko, yang telah terjebak dalam perasaan kesepian dan kebingungan, tidak menepis sentuhan itu. Sebaliknya, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam momen tersebut tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Namun, setelah itu, suasana berubah. Mala merasa puas telah mendapatkan perhatian Riko, tetapi ia juga dihantui rasa bersalah yang kian menumpuk. Riko, di sisi lain, mulai merasakan konflik batin yang semakin besar. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi adalah pengkhianatan terhadap Ratna. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak dapat menyangkal bahwa Mala telah mengisi celah kekosongan yang selama ini ia rasakan dalam pernikahannya. Ketika malam semakin larut, Mala kembali ke kamar tamunya. Tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan Riko. Ia mencoba menepis rasa bersalahnya dengan dalih bahwa ia hanya ingin merasakan apa yang selama ini dimiliki Ratna. Sementara itu, Riko terbangun sepanjang malam, terjebak dalam pergulatan batin antara rasa cinta yang tulus kepada istrinya dan godaan yang perlahan menghancurkan segalanya. Malam itu, Ratna merasa gelisah meski sedang berada di hotel mewah untuk konferensi bisnis. Pikirannya terus melayang ke rumah. Ia tak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak benar sejak beberapa waktu terakhir. Ia merasakan perubahan kecil dalam dinamika rumah tangganya. Riko tampak lebih pendiam, dan malah seringkali tersenyum dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum yang menyimpan sesuatu. Namun, Ratna mencoba menepis perasaan itu. Baginya, Riko dan Mala adalah dua orang yang paling ia percayai di dunia ini. Ketika Ratna kembali ke rumah pada keesokan harinya, ia disambut dengan kehangatan seperti biasa. Riko mencium pipinya dan Mala menyajikan teh hangat dengan senyum ramah. Namun, ada sesuatu dalam keheningan mereka yang membuat Ratna semakin curiga. Rumah itu terasa berbeda, seolah-olah ada rahasia yang bersembunyi di balik temboknya. Hari-hari berlalu, dan Ratna mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Pandangan Mala kepada Riko tampak lebih intens daripada sebelumnya. Dan Riko seringkali menghindari kontak mata dengan Ratna. Suatu malam, ketika Ratna sedang membersihkan kamar, ia menemukan sesuatu yang menggetarkan hatinya. Sebuah syal yang bukan miliknya tergeletak di sudut ranjang mereka. Ratna mengenali syal itu sebagai milik Mala. Pikirannya segera berputar, mengapa syal itu ada di kamar mereka? Apakah Mala masuk ke kamar itu tanpa sepengetahuannya? Ratna mencoba menenangkan dirinya, mencoba mencari alasan rasional. Namun, keraguan itu terus tumbuh. Rasa curiga Ratna semakin membesar ketika ia melihat Mala dan Riko berbicara di dapur dengan cara yang sangat intim. Mereka berbicara pelan, tertawa kecil, dan berdiri lebih dekat daripada yang seharusnya. Ratna memperhatikan dari kejauhan. Hatinya mulai pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya imajinasinya, tetapi nalurinya berkata lain.
Hingga akhirnya pada suatu malam, Ratna memutuskan untuk memastikan kebenaran. Ia sengaja tidur lebih awal, pura-pura tertidur. Tetapi sebenarnya ia mengamati. Ia mendengar suara pelan dari ruang tamu. Percakapan antara Riko dan Mala. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu dan mendengar sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. "Aku tidak tahu harus gimana lagi, Mala," ujar Riko dengan nada penuh kebingungan. "Aku tidak bisa terus begini. Aku sayang sama Ratna. Tapi, kamu bikin aku bingung. Kamu tahu aku tidak pernah berniat merusak apapun." "Riko," jawab Mala dengan suara lembut, "tapi aku tidak bisa bohong soal perasaan ini. Aku hanya ingin kamu bahagia." Ratna terdiam berdiri di balik pintu. Tubuhnya bergetar hebat. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Sahabat yang paling ia percayai dan suami yang ia cintai ternyata telah melukai hatinya dengan cara yang paling kejam. Ia menahan air mata, berusaha menjaga suara tangisnya agar tidak terdengar. Saat pagi menjelang, Ratna bangun dengan hati yang hancur. Namun, ia tahu ia harus mewaspadai mereka. Dengan tenang, ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Mala dan Riko duduk di meja makan, berbicara ringan seolah tak ada yang terjadi. Ratna duduk di hadapan mereka, memandang keduanya dengan tatapan yang dingin. "Aku tahu semuanya," ucap Ratna. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. Kalimat itu seketika membuat ruangan sunyi. Mala menatapnya dengan wajah terkejut. Sementara Riko menundukkan kepala. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Keheningan itu terasa menyesakan, seperti badai yang sedang mendekat. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Ratna, suasana meja makan seakan membeku. Riko menundukkan wajah, sementara Mala tampak pucat. Bibirnya gemetar seperti hendak mengucapkan sesuatu. Namun tak satu kata pun keluar. Ratna menatap mereka bergantian. Dengan mata yang tak lagi dipenuhi air mata, hanya ada luka dan amarah yang mendalam. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," Ratna melanjutkan. Suaranya masih tenang meski emosinya memuncak. "Kalian berdua adalah orang yang paling aku percaya. Aku tidak pernah membayangkan kalian bisa mengkhianati aku seperti ini." Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. "Apa kalian pikir aku bodoh? Apa kalian pikir aku tidak menyadari semua ini?" Malah akhirnya memberanikan diri berbicara. "Ratna, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya terlalu lemah." Suaranya semakin kecil, seperti tenggelam dalam rasa bersalah. Namun, Ratna memotongnya dengan tatapan tajam. "Apa? Lemah katamu?" Ratna mengulang kata itu dengan nada sinis. "Lemah bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Malah, kamu tahu betapa aku mencintai Riko, betapa aku mempercayaimu sebagai sahabat. Dan kamu, Riko," Ratna beralih ke suaminya, yang masih diam. "Aku memilih kamu sebagai pasangan hidupku. Aku memberikan segalanya untuk pernikahan ini. Apa semua itu nggak cukup?" Riko akhirnya berbicara. Suaranya bergetar. "Ratna, aku tidak punya alasan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku mengecewakanmu. Tapi aku hanya merasa kesepian. Kamu sibuk dengan pekerjaan. Dan aku merasa terabaikan." Ratna menatapnya dengan tatapan tajam. "Kesepian? Itu alasanmu untuk menghancurkan semuanya. Kalau kamu merasa kesepian, kenapa tidak bicara sama aku? Kenapa malah mencari pelarian?" Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Mala menunduk dalam diam. Wajahnya penuh rasa malu dan penyesalan. Riko tak mampu menatap mata Ratna. Namun, Ratna tak lagi membutuhkan jawaban. Ia tahu bahwa hatinya sudah tergores terlalu dalam dan tidak ada penjelasan yang bisa menyembuhkan luka itu. Ratna berdiri, mengambil napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini, Riko. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa memaafkan pengkhianatan ini." Dan malah, Ratna menoleh pada sahabatnya yang sedang menangis kecil. "Kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Pergi dari rumahku. Aku tidak mau melihatmu lagi." Malah mencoba berbicara, tapi Ratna mengangkat tangannya untuk menghentikan pembicaraannya. "Jangan, tidak ada lagi yang perlu dikatakan." Dengan langkah tegas, Malah meninggalkan rumah itu.
membawa rasa penyesalan dan bersalah yang akan menghantui sepanjang hidupnya. Setelah Mala pergi, Ratna menatap Riko. Aku akan pergi sementara. Aku butuh waktu untuk memutuskan apa yang harus kulakukan dengan pernikahan kita. Riko hanya mengangguk, menyadari bahwa ini adalah akibat dari pilihan buruk yang telah ia buat. Hari itu, Ratna pun pergi meninggalkan rumahnya dengan hati yang hancur. Namun, ada sedikit kekuatan dalam langkahnya. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi, ia juga tahu bahwa ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bebas dari pengkhianatan dan kebohongan dari orang-orang yang ia percaya. Pesan moral dari cerita ini begitu jelas. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan. Sekali dihancurkan, sulit untuk membangunnya kembali. Ratna mungkin terluka, tetapi ia membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari menghargai diri sendiri, bahkan di tengah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Sekian cerita kali ini. Semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.